Assalamualaikum. Kali ini saya memperbaiki kulkas satu pintu merek Sharp dengan kendala ini adalah buntu suara kerucuk-kerucuk di evaporator. Ini kita flashing secara simpel, kita potong itunya kapilernya, kita kasih metil kira-kira berapa mili, kita colokkan, simak baik-baik ya, ini tanpa auto, tanpa putus-putus. Kapilernya kita potong dari filternya, perhatikan. Selesai habis, kita tekan metil, kita kasih secukupnya saja ya, kira-kira berapa gitu, berapa mili, itu antara sekitar satu metil kecil, ini kan metil besar. Kita perhatikan teman-teman, kita perhatikan sampai itu tersedot. Ini yang cara flashing yang lebih gampang dan murah ya, cukup hanya pakai metil, tidak perlu pertali, tidak perlu apa-apa, langsung aja metil kita masukkan di kapiler. Sekali lagi teman-teman, ini flashing ya, kita masukkan metil dari kapiler dipotong dari filter dryernya. Nah, kita masukkan ke botol, kita nyalakan mesinnya. Sambil menunggu, sekali lagi ini adalah proses memasukkan metil ke pipa kapiler arah ke evaporatornya. Nah, serasa sudah cukup, kita angkat kapilernya, kita matikan mesinnya. Nah, lalu kita cabut, kita sambung kembali ya kapiler yang tadi saya putus. Kita sok aja dengan pipa 3/16. Nah, lalu kita buka pipa low pressnya.
untuk nanti persiapan flashing mengeluarkan oli dari evaporatornya. Simak terus ya kawan-kawan, ini tanpa kita potong, tanpa kita edit. Jangan lupa, pasti bisa, pemula pun pasti bisa. Orang saya juga pemula di sini. Perhatikan terus. Nah, sekarang kita sambung shock. Kita shock kapilernya. Proses pengelasan di kapiler itu jangan terlalu lama, nanti bisa terjadi kebuntuan. Kita panaskan secukupnya. Sudah hangat, kita colokkan kembali. Masih ada kebocoran atau tidak, kita buang. Karena kita sambung satu persatu, kita buang sisa-sisa kotoran yang pengelasannya tadi. Lalu kita sambungkan lagi yang arah ke evaporatornya. Kita bersihkan dari kotoran, lalu kita masukkan ke shock 3/16 tadi. Perhatikan terus, ini tanpa kita potong-potong, tanpa kita berhenti, maka durasinya agak lama. Nah, ini untuk pemula supaya bisa flashing dengan hemat, tanpa R11, tanpa dorong LPG, cukup dengan metil saja. Masih ada yang bocor, kita las lagi. Perlu diingat-ingat ya teman-teman, ini dengan alat sederhana ya. Saya tidak menggunakan vakum ataupun yang flash pakai oksigen. Saya cukup alat sederhana pakai Hegok saja dengan memakai tamengnya. Selesai sudah, kita coba. Kalau masih buntu atau masih bocor, kemudian kita berhenti daripada mesinnya kena. Sekarang kita proses pemflashingan oli yang terjebak tadi di evaporator. Ini masih ada yang bocor.
kita las kembali. Masih ada yang bocor, kita tunggu sampai habis baru bisa dilas. Fokus saja ke pekerjaan ya, itu karena ada yang wirawiri lagi masak, itu ownernya yang punya kulkas. Kalau yang belum paham ya nggak apa-apa, kita cepatkan. Ini kan yang belum paham, ini durasinya hampir 30 menit ya nanti. Cukup. Kalau di lapangan sih cepat kerjaan seperti ini. Cuman kita agak sabar saja karena flashingnya memakai metil. Tidak perlu kita gedor-gedor pakai LPG karena sangat berbahaya, karena saya merokok ya. Sekarang proses flashing, serasa sudah rapat kita flashing sampai oli keluar semua berhamburan. Nah, seperti itu. Itu oli yang terjebak di dalam evaporator sudah tercampur metil. Nah, kita perhatikan ya. Tekan keluar gitu. Perhatikan dengan baik-baik, ini pemula pasti bisa, asal mau beli alatnya. Ini alatnya cuma sederhana, nggak sampai 300.000 sudah dapat alat-alat itu semua. Nanti lain kali akan saya review alat yang sederhana tanpa manifold pun bisa. Kita gebres-gebres, flashing-flashing sampai oli habis yang terjebak di evaporator. Karena kasus SAP seperti ini buntu. Sebenarnya sih tidak buntu, cuman sudah terlalu over di dalam evaporator. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena pintu kulkas ini sering kebuka, atau mungkin juga bisa karena sering dicolok cabut sehingga mesin ini protek. Jadi cetak-cetak nggak nyala, mesin panas, oli akhirnya menguap ke evaporator seperti itu. Prosesnya seperti ini tuh sebenarnya lama karena alat juga sederhana, tapi irit dengan bahannya karena cukup dengan metil, tidak perlu R11, tidak perlu dengan alat vakum yang harganya puluhan juta.
Ini cukup dengan 12.000 juga udah bisa flashing, dan hasil tidak kalah dengan yang standar alat yang memadai. Ini alat cuma sederhana saja. Oke, saya lanjut. Tadi saya jeda karena ada sesuatu. Kita terus flashing sampai habis oli yang terjebak di evaporator ya. Perhatikan terus sedikit demi sedikit. Ini pemula pasti bisa, asal mau beli alatnya. Kalau nggak mau repot-repot ya panggil aja teknisi. Durasi sudah 16 menit 57. Ini durasinya agak panjang karena biar paham. Nggak saya potong-potong. Perhatikan saja. Serasa sudah cukup, sudah habis. Sekarang kita proses penyambungannya pipa baliknya. Kita besarkan dengan tang cucut. Nah, seperti itu. Kalau seumpama nggak ada tang cucup ya kita pakai pipa setengah, ukuran setengah, bikin sok. Nah, seperti itu. Selesai, sudah cukup, kita sambung. Proses pemanasan filter, kita buka filter yang bagian untuk vakum body, karena biasanya pabrik itu vakumnya dari filter dryer. Nah, dari situ, dari filter dryer biasanya pabrik mau vakumnya dari filter situ. Itu kita panasin, kita buka untuk pemasangan kapiler untuk proses vakum body nanti. Nah, ini filter sebenarnya harusnya wajib diganti karena saya ini filter asli dari pabrik, nggak buntu. Ini kasus kan cuman evaporator penuh oli, suara kemerucuk-kemerucuk di evaporator. Kita perkecil itunya, lubangnya, supaya tidak terjadi kebuntuan waktu pengelasannya. Kita kasih kapiler di atasnya. Nah,
kita las. Perhatikan di pekerjaannya saja ya, yang wirawiri gak usah difokuskan, fokuskan saja ke pekerjaannya. Ya biasa kalau kerja di lapangan ya kayak gitu. Kita nggak bisa langsung ngisi suara, ntar dikira orang gila, ngomong-ngomong sendiri. Kita juga nggak patut kerja sambil ngonten. Yang penting kita rekam, nanti masalah suara kita isi sendiri. Nah, sekarang kita proses untuk pengisian freonnya. Nah, freonnya kita buka, kita panasin dulu ya, supaya lunak, nanti kita pasang kapilernya. Proses ini hampir sudah finish, karena kita akan proses flushingnya sudah. Sebenarnya itu gampang, namanya proses flushing itu nanti bisa 90% ya berhasil. 10%-nya nggak berhasil ya karena pemiliknya bisa nggak, makainya juga kadang pintunya terbuka, dibiarkan terbuka seperti itu. Proses seperti ini tuh 90% berhasil, walaupun dengan alat yang sederhana. Oke teman-teman, nah sekarang kita proses pemasangan kapilernya sama pentilnya. Udah saya siapkan pentil sama kapilernya. Nah seperti itu, kita masukkan di pipa pengisian, lalu kita jepit, lalu dilas. Kenapa pakai kapiler? Karena proses penyegelan nanti lebih mudah, tidak susah-susah pakai tang jepit. Kebanyakan juga gagal kalau pakai tang jepit seperti itu. Kalau pakai kapiler tinggal kita potong pakai tang, 3 atau 2 kali kita jepit pakai tang sudah rapat. Walaupun pakai R600 yang gampang terbakar, dia aman. Nah, kita colokkan, kita coba semua. Kita sudah selesai. Kita tinggal pipa hisapnya yang tadi kita besarkan, kita las sampai rapat ya. Ini pemula pasti bisa, pemula atau pemakai kulkas sendiri, daripada manggil teknisi, bisa juga diperbaiki sendiri kalau banyak waktu. Nah, kita tes semuanya nyedot atau tidak, ada kebocoran atau tidak, lalu kita pasang manifoldnya. Ini adalah proses pemvakuman tahap akhir ya, agak finish. Nah, kita betulkan dulu ini apa namanya, senter saya agak rewel ini. Sebetulnya terang sih, mata saya udah agak kurang, agak enggak faktor U. Kita lanjut lagi. Kalau yang sudah mengerti ya silahkan dipraktekkan, kalau belum mengerti tulis di kolom komentar ya, yang perlu ditanyakan apa.
Ini manifoldnya cuma single saja. Kita memakai varian R134 karena spesifikasinya mesin R134. Kita tunggu sampai 5 atau 10 menit kita vakum. Gak usah lama-lama. Nah, gas saya habis, saya ganti gasnya. Nah, sambil menunggu vakum habis, yang tersisa udara di dalam sistem sudah habis, baru kita segel nanti kapilernya. Nah, kita ganti yang baru. Kita tunggu sampai minus 30 PSI. Setelah semua sistem sudah terkuras habis, nanti baru kita segel. Nah, seperti itu sisa-sisa oli dan metil yang ada di dalam tadi. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, itu sudah hampir habis. Tinggal kita tunggu sebentar lagi. Nah, serasa sudah habis, kita segel, kita jepit pakai tang saja cukup. Nah, kemudahannya pakai kapiler itu seperti itu. Jadi nggak perlu tang jepit yang repot-repot pakai tang jepit. Kita cukup dengan tang saja, tang kombinasi. Lalu kita segel. Nah, seperti itu. Kita isi pelan-pelan saja. Sambil kita perhatikan ampernya ya. Ampere jangan sampai melebihi 7. Ini ampere kalau nggak salah ini 6, berapa. Beban kosongnya 4.
ada yang melihat, ownernya yang melihat kita lagi bekerja. Ini proses terakhir ya, pengisian freonnya. Kita rasakan bagian kondensor. Kalau serasa sudah hangat, ada 9 PSI dan ampere 6,5, kita sudahi. Kita tambahin sedikit lagi freonnya. Kita rasakan filter hangat, kondensor hangat. Pasti yang di evaporator sudah ada proses pembekuannya. Ada pengefrisan. Tambah sedikit lagi. Kita cek ulang lagi, masih ada kebocoran. Kita lihat yang di evaporator, sudahkah ada pengefrisannya.
Kita lanjutkan lagi yang terputus tadi. Kita buka, coba lihat, coba evaporatornya. Nah, sudah terjadi pengefrisan. Sudah kasar-kasar ya. Kita kembali ke belakang lagi. Terakhir kita segel dari proses pengisiannya. Lalu kita segel. Ini adalah tahap terakhir untuk proses pengisiannya. Sudah sampai di sini ya, teman-teman. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.